Halo, kembali lagi bersama saya, Gusda Greenwood. Akhirnya kita bertemu kembali ya. Ya, mungkin sekarang saya agak berbeda ya, mata saya mungkin agak aneh ya. Ini namanya kelilian ya kalau di Bali. Kalau mungkin di daerah kalian beda-beda namanya ya. Saya nggak tahu ya. Bahasa Indonesianya pun saya nggak tahu ya. Ini apa ya? Ini penyakit ya, Pak? Kelilian ya. Ya mungkin kemarin ini agak besar juga ya mata saya, jadi saya agak lama tidak buat video lagi ya. Dan sekarang saya juga ingin tetap berbagi, yaitu dengan bonsai ataupun bahan bonsai serut lanang saya. Yang kemarin kalau kalian masih ingat, ada yang nonton ya, saya kemarin dapat 2 buah serut lanang ya. Tapi perkembangannya setelah dia mau tumbuh bagus dan keluar daun, keluar cabang lumayan banyak ya. Nanti saya lihatkan dari kedua bahan itu ada sedikit perbedaan pada daunnya ya. Padahal saya pakai media yang sama, cara penanamannya juga sama, kemudian penempatannya juga sama. Tapi pas dia keluar daun, saya lihat itu berbeda ya. Mungkin jenisnya sama tapi mungkin namanya berbeda juga ya. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Dan kemudian ada juga serut nanti ya. Saya mungkin akan buat konsep awal juga untuk serut yang batang lurus ya. Kemarin saya juga sempat menanamnya, mungkin belum sempat saya videokan juga ya. Oke, simak terus, mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat lah bagi kalian ya. Harapan saya tetap bermanfaat. Oke. Ini ya seperti yang saya bilang tadi, daunnya cukup berbeda ya. Kalau teman-teman pemula mungkin bingung ya, ini jenis yang sama ataupun tidak. Tapi saya rasa sama ya. Di sini ada daun yang kecil ya. Yang ini ya, ini mirip seperti ini. Mungkin karena ini cabangnya sedikit, kemudian ini banyak tumbuh cabang, jadi daunnya besar seperti ini ya. Jadi sekarang saya konsep awal, yaitu konsep percabangan ya. Untuk proporsi percabangan ya. Untuk posisi cabang-cabang dan cabang-cabang mana nanti yang perlu dipakai untuk kedepannya ya, untuk memaksimalkan bentuknya ya nanti ya. Oke, sekarang saya akan potong. Nah di sini kemarin saya sengaja sisakan ya satu yang besar cabangnya. Tujuan saya adalah untuk tangan dari bahan bonsai ini ya. Jadi sudah pasti yang ini akan saya biarkan ya. Ini sudah tumbuh 2 cabang, saya rasa ini akan saya pakai seterusnya, oke? Dan yang ini sudah ada juga. Kemudian di sini mungkin agak bingung menentukan ya. Mungkin saya bersihkan dulu sedikit ya. Jadi ini akan jadi tempat depan ya. Ini tempat depan. Dan ini saya mencari ke belakang. Di sini tumbuh banyak cabang. Jadi saya harus hilangkan juga. Nah, ini saya coba biarkan dulu ya untuk merapatkan nanti sementara, atau karena sudah tumbuh di sini terlalu rapat nanti ya. Tapi biarkan saja dulu ya untuk jaga-jaga. Tapi saya rasa lebih baik dihilangkan ya. Kemudian yang ini kita sisakan satu saja. Satu, dua. Nah yang ini pakai yang ini satu ya. Ini angka. Mungkin ini terlalu dekat-dekat ya jaraknya, tapi dia masih selang-seling seperti ini ya. Jadi biarkan saja dulu seperti ini karena sudah posisinya sudah agak di bawah dan di atas ya. Itu juga yang ini ya. Jadi inilah konsep awal ya untuk kalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, agar percabangannya nanti kita bisa gampang mengolahnya ya. Ini sudah pasti ya akan terpakai.
yang kanan dan kiri ya. Di belakang saya cuma dapat satu yang ini. Saya rasa cukup ya. Mungkin nanti yang merapatkan di bagian atas lagi ya untuk ke belakangnya. Dan mungkin untuk inspirasi seperti apa nanti jadinya setelah tumbuh cabang yang lumayan besar-besar dan ada anak cabang, mungkin saya akan carikan videonya ataupun saya kasih videonya ya. Video. Apa namanya? Foto mungkin ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Ini contohnya ya. Seperti ini. Batang lurus tapi sudah agak besar di bawah ya. Dan mungkin ini batangnya masih 2 ya. Mungkin foto saya batangnya 1 ya. Jadi saya menyesuaikan saja apa adanya dari alam. Saya cuma mengolah percabangannya. Untuk kakinya seperti yang kalian tahu ya, seperti yang kalian tonton sebelumnya pada saat saya mendongkel, kakinya lumayan bagus ya. Sudah ke semua arah. Mungkin untuk besar dan kecilnya belum merata, tapi ke semua arahnya sudah merata. Ini sudah lumayan menurut saya ya. Oke, ini cukup ya untuk bahan yang pertama, serut lanang ya. Kita ke bahan yang kedua di samping. Kita pindah posisi. Dan ya ini seperti yang tadi ya, mirip ya, batang lurus, tapi di sini ada liukan kemarin saya sisakan ya. Karena rencananya kemarin, kalau kalian ingat saya bilang itu mau buat gaya bunjin ya, dan posisi depannya yang ini ya kemarin ya. Kemudian rencananya saya bawa ke sini ya untuk bunjinnya, untuk ke bawah. Tapi saya rasa ini dia arahnya ke belakang jadinya. Jadi sekarang keputusan saya berbeda ya, karena ini lumayan tinggi yang lurus. Saya rasa lebih baik saya potong pendek saja sekarang ya, karena sudah bermodal kaki ataupun akar yang melingkar di sini ya ke semua sisi. Ini ya istilahnya apa ya namanya, nebarinya sudah bagus ya. Nebari ya, saya rasa iya ya, nebari kayaknya bahasa Jepangnya, bahasa Jepang, bahasa Mandarin ya, itulah. Sekarang ini tidak jadi ya saya pakai bunjin. Kalau posisinya seperti ini, bawa cabangnya ke sini, sebenarnya bisa juga ya. Ada cabang sini juga ada, dan kemudian ini terusan mahkotanya ya. Tapi yang ini lurusnya terlalu tinggi menurut saya ya, jadi kelihatan menurut saya ya agak kaku ya. Tapi kalau kalian yang suka natural, lebih baik dibiarkan. Tapi keputusan saya sekarang, saya akan coba potong pendek. Dan hasilnya bagaimana nanti, apakah dia mau tumbuh cabang lagi, karena ini jenis pohon yang keras ya, untuk hidupnya lama sekali ya. Ini kurang lebih 3 bulanan baru keluar tunas kemarin ya, kalau tidak salah ya. Ini jenis serut lanang, batangnya keras sekali, mungkin seperti modelnya seperti jeruk cingkit juga ya. Nah ini ya seperti jejerukan, rombeng, dan serut lanang. Saya rasa itu hampir-hampir mirip ya, susah dibedakan, lumayan susah dibedakan, apalagi kita sebagai pemula ya. Dan mungkin kalau menurut kalian ada yang menganggap ini rombeng, jejerukan, atau serut lanang, mungkin bisa komen di bawah ya, untuk memastikan kita, biar kita semua tahu jenis tanaman ini apa, seperti itu ya. Jadi yang ini akan saya eksekusi potong pendek saja ya. Saya mau buat yang bahan yang lebih proporsional ya, yang pendek, cebol, agar tidak terlalu tinggi yang lurus jadi kelihatan kaku. Jadi nanti saya potong pendek, nanti jadinya gaya formal ataupun informal ya, atau konsep seperti itu ya. Oke, saya eksekusi. Sudah ada gergaji di sini ya. Ini gergaji pada saat saya berburu kemarin ya. Masih lumayan ya. Kita coba ya, apakah masih lumayan bisa memotong ini. Ya, seperti yang saya bilang, keras sekali ya. Mungkin untuk kalian bisa berbagi teknik menggergaji, mungkin bisa di-sharing di komentar ya. Ini saya perlu lumayan banyak tenaga ini ya. Apalagi kalau pohonnya lebih besar, mungkin nggak kepotong ya. Untung ini batangnya kecil ya. Ya.
Nah, ini potongannya saya rasa nggak bisa di setek ya. Itu mungkin susah ya, sangat-sangat susah karena dari dongkel saja saya menghidupkannya kurang lebih 3 bulanan yang ini ya, untuk jenis apa namanya, serut lanang ini, karena karakter batangnya keras seperti jeruk kimkit saya rasa ya. Jadi inilah hasilnya ya. Untuk nanti tampak depannya saya rasa bisa pakai yang mana saja ya, karena akar-akar di bawahnya saya rasa yang mana saja ditaruh di depan saya rasa bagus ya. Jadi saya sudah mendapat keuntungan ya dari akar yang di bawah ini. Oke, kita cuma menunggu 2 cabang seperti biasa ya, untuk membuat konsep yang bagus dan proporsional. Nanti yang awal cukup kita pakai 2 cabang saja, 1 alur mahkota, yang 1 untuk tangan pertama. Oke, itulah ya, mudah-mudahan bisa tumbuh tunas segera ya. Jadi bisa segera saya arahkan cabangnya. Oke, sudah 2 serut lanang ya. Sekarang saya mau ke serut. Kalau ini serut lanang, mungkin yang serut biasanya yang saya dongkel itu serut wadon ya. Saya juga kurang tahu ya. Serut yang tidak berduri, itu dia ya. Nah, ini dia ya yang saya bilang. Kemarin juga saya rencananya mengonsepnya ataupun memberikan dia gaya bunjin juga ya, dengan memakai cabang yang paling di atas ini dibawa ke bawah. Tapi setelah saya lihat-lihat seiring perkembangannya, ini saya bawa ke bawah. Untuk mahkotanya saya nggak dapat ya. Kalau ini saya pakai mahkota, tapi posisinya di bawah dari yang ini ya. Tapi kalau saya pakai ini mahkota, jadi saya harus menunggu cabang baru untuk membawa dia ke bawah lagi ya. Dan yang kedua, yang ini saya rasa batangnya masih lumayan lurus ya. Lurusnya masih terlalu jauh seperti ini ya. Jadi untuk di atasnya saya rasa akan kelihatan kaku ya. Ya, mumpung saya masih punya banyak waktu ataupun saya tidak terlalu mengejar kapan ini akan bisa saya kawat untuk mengarahkan cabangnya. Jadi saya akan coba mengonsep ulang ataupun dengan ide baru ya. Saya akan cuma pakai 1 cabang yang ini saja ya. Saya rasa dari sini dia akan ada liukan ya. Saya akan potong di sini. Dari sini ada liukan, kemudian ke sini. Baru nanti ini alur mahkota, dan cabang berikutnya baru saya akan sesuaikan ya. Apakah nanti akan menjadi bunjin lagi ataupun kalau ada tumbuh cabang di sini mungkin saya akan pakai lagi ya. Jadi mungkin nanti informal juga bisa ya, saya rasa ya. Kemudian yang posisi batangnya juga kemarin saya tanam seperti ini ya. Sini ada akar menonjol ke atas seperti ini ya. Saya lupa untuk akar di bagian sebelahnya. Saya tidak ingat ya seperti apa. Jadi saya juga akan jaga-jaga untuk posisinya. Jadi ini saya akan potong. Setelah nanti saya pindahkan ke pot yang baru, sekalian saya akan lihat bagaimana bentuk di bawahnya. Jadi untuk cabang ini bisa saya sesuaikan lagi dengan posisi yang di bawah. Oke, sekarang saya akan potong saja yang ini. Jadi sisakan 1 ini saja. Karena menurut saya lebih mudah kita mengonsep kalau kita cuma pakai 1 cabang ya. Dan nanti kita sesuaikan cabang-cabang berikutnya. Jadi pertama kita buat dasarnya dulu yang bagus. Seperti itu ya menurut saya ya. Kita buat dasar yang bagus dulu. Oke, saya akan potong dulu ya. Sudah terpotong teman-teman. Ternyata gergaji saya kurang gacor ya. Kurang tajam. Gila ya, saya rasa sudah terlihat ya gerak dasarnya. Yuk kesini lagi. Mungkin ini gaya informal tapi agak tinggi mungkin ya. Nanti saya rasa bagus juga ya. Cabang, kemudian ini alur mahkota, cabang lagi. Nah, ke belakang nanti setelah saya potong mudah-mudahan bisa tumbuh tunas yang banyak lagi ya, sesuai
yang saya harapkan. Oke, kalau ada yang punya bahan seperti ini mungkin bisa dijadikan contoh ya. Kalau memang mau, ini menurut saya akan jadi lumayan bagus ya, karena dasarnya sudah mulai kelihatan dibandingkan yang tadi agak lurus ke sini ya, tidak terlalu meliuk, cuma meliuk di sini, kemudian lurus di sini. Ya saya bawa ke bawah, jadi kurang bagus ya menurut saya. Mungkin jadinya nanti seperti ini ya, saya dapat foto. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, biar kalian bisa juga melihat bagaimana jadinya. Seperti inilah gaya-gaya batang-batang seperti ini ya, yang mungkin agak tinggi. Oke, inilah yang saya lakukan pada bahan-bahan setelah sekian lama. Saya tidak bisa memutuskan pada saat baru dapat bahan bonsai. Memang kemarin saya sudah berimajinasi ya, ini akan jadi seperti ini. Tapi setelah tumbuh cabang baru itu bisa mengubah ide kita ya, untuk gaya seperti apa bahan bonsai ini bisa berubah ya dari awal sampai saat dia bercabang seperti sekarang ini ya. Contohnya saya ganti konsepnya, kecuali yang tadi ada serut lana yang pertama, saya sesuaikan saja cabang-cabangnya. Oke, mudah-mudahan bisa tetap bermanfaat bagi kalian, bagi teman-teman pemula khususnya ya. Tetap teman-teman pemula, kalau senior mungkin bisa kasih saya masukan juga ya. Kalau ada yang nonton ya, yang senior mungkin ya dia tidak komen, cuma nonton, mungkin komen dalam hati ya. Oke, salam bahagia deh pokoknya. Oke, cukup hari ini.